Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dahu. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad faza al-muttaqun. وقال تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد, jemaah sidang salat Jumat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hakikatnya nikmat Allah yang dititipkan kepada kita itu tanpa batas. Tetapi sebaliknya, syukur kitalah yang terbatas, sama sekali terbatas. Dengan cara apapun tentu tidak akan menambah kekuasaan Allah dan tidak akan mengurangi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Pilihannya ada di tangan kita semua. Apakah kita menjadi abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur, atau sebaliknya hamba yang senantiasa mencari beribu alasan untuk bersyukur kepada Tuhannya. Orang-orang seperti ini biasanya linglung dan bingung menjalani kehidupan, karena sungguh kasihan orang yang harus butuh alasan untuk bersyukur pada Tuhannya. Pada saat yang sama, tanpa dia sadar, sebenarnya nikmat Allah begitu berlimpah kepada dirinya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian berhati-hatilah, jangan menjadi hamba-hamba yang menunggu untuk diazab oleh Allah lalu kemudian mengangkat tangan berdoa, berharap Allah akan turun tangan dan menyelesaikan masalahnya. Sementara di sisi lain dia lupa bahwa ada Tuhan Allah Jalla Jalaluhu, Zat yang senantiasa mencurahkan nikmat tanpa melihat hari ini kita bermaksiat atau tidak, tanpa melihat hari ini kita berapa banyak ibadahnya atau tidak. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususnya di hari Jumat ini, khatib mengajak, mari ringankan lisan kita, lapangkan dada kita, dan penuhi hari-hari kita dengan bersolawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema kita pada kesempatan yang berbahagia adalah 3 isi kandungan Al-Quran. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang paling tahu tentang sesuatu yang diciptakan adalah yang menciptakannya. Yang paling tahu tentang suatu karya adalah yang membuat karya itu. Maka manusia adalah ciptaan dari Sang Maha Cipta Al-Khaliq, Allah Jalla Jalaluhu. Allah yang menciptakan manusia, maka Allah tahu bagaimana agar manusia itu hidup di atas kebahagiaan. Permasalahannya, apakah hidup ini hanya sekedar mencari kebahagiaan saja? Kalau begitu, untuk apa kita melakukan ketaatan? Buktinya banyak orang yang mencari kebahagiaan bukan di atas ketaatan. Buktinya banyak orang yang melakukan maksiat namun menganggap dirinya bahagia. Oh, ternyata hidup ini tidak semua hanya berbicara tentang bahagia. Lalu tentang apa? Tentang keberkahan. Kalau kita berbicara hidup, banyak manusia yang hidup. Kalau kita berbicara tentang akal yang Allah titipkan kepada kita,
betapa banyak hari ini orang-orang yang saat ini sedang melakukan kelalaian dan kemaksiatan, tapi juga punya akal. Oh, ternyata hidup ini bukan hanya tentang bahagia, tapi yang terpenting hidup ini adalah bagaimana hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Allah titipkan kepada kita sebuah Al-Quran yang Allah berkahi. Kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru ayatihi. Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang menurunkan Al-Quran, mubarakun, diberkahi, untuk ditadaburi ayat-ayatnya. Maka Allah menyinggung orang-orang yang tidak pernah memikirkan dan bertadabbur tentang kebesaran Allah melalui Al-Quranul Karim. Allah sebutkan dalam firman-Nya, afala yatadabbaruna al-Quran, tidakkah mereka mempelajari dan mencari makna di balik Al-Quran yang aku titipkan? Am ala qulubin aqfaliha, atau bisa jadi bukan kita yang tidak mau, tapi memang hati kita tertutup sehingga Al-Quran tidak ingin bersemayam di hati kita. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karenanya Al-Quran adalah sesuatu yang Allah berkahi, maka kita bisa memahami siapapun orang yang berinteraksi, berhubungan, ditempati, ada hubungan secara umum berkaitan dengan Al-Quran, maka insya Allah hidupnya akan diberkahi. Timbul pertanyaan, kalau seperti itu, memangnya apa isi kandungan Al-Quran itu? Ada 3. Yang pertama, isi kandungan Al-Quran, 3 tujuan Al-Quran itu diturunkan. Apa 3 tujuan Al-Quran itu? Mengajarkan kepada manusia tentang akidah, bagaimana menyembah yang benar. Karena fitrahnya manusia suka menuhankan sesuatu. Tidakkah kita membaca dan belajar bagaimana orang-orang sebelum kita, bahkan mungkin hari ini ada orang-orang yang menyembah berhala, maka Al-Quran datang memberikan penjelasan bahwa yang patut kamu sembah hanyalah Zat yang Maha Esa, Allah Jalla Jalaluhu. Yang kedua, tentang syariat. Sudah tahu siapa Tuhan, maka yang kedua adalah bagaimana kita menyembah Tuhan itu, syariat. Maka ada perintah sholat, ada perintah puasa, ada perintah zakat, dan lain sebagainya. Sudah tahu siapa Tuhannya, sudah tahu bagaimana menuhankan Tuhan, maka buah dari itu semua yang ketiga, al-akhlaq, perilaku. Inilah puncak buah daripada sebuah tujuan Al-Quran. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Karena yang paling hebat di mata Allah bukan yang paling dalam sujudnya, tapi innama akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang paling bertakwa dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok bisa ada orang yang mengaku bertakwa kepada Allah, bertuhan kepada Zat yang Maha Esa, tapi tidak takut menyakiti saudara-saudaranya, tidak menjaga perasaan saudara-saudaranya? 3 tujuan Al-Quran. Maka yang kedua, setelah kita tahu tujuan Al-Quran, kita harus belajar bagaimana menggapai tujuan Al-Quran itu. Ada 4. Yang pertama, kita harus bertafakkur. Di saat kita diam, tidak melakukan apa-apa, dengan segala kelalaian kita, disibukkan dengan pekerjaan kita, bahkan lebih parahnya lagi hari ini, banyak orang yang disibukkan dengan maksiat padahal dia sedang beribadah. Kok bisa ada orang-orang seperti itu? Kita dibuat lupa bahwa kita sedang berhadapan dengan Allah, tapi kita masih disibukkan dengan layar-layar maksiat kita. Tidakkah kita melihat hal-hal yang haram di dalamnya? Tidakkah kita meluangkan waktu kita sejenak saja untuk Allah fokus? Tidakkah kita meluangkan waktu kita untuk Allah saja? Allah tidak minta 24 jam. Allah hanya minta sebagian waktu kita untuk betul-betul fokus, menenangkan jiwa, istirahat. Karena hakikatnya jemaah rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, istirahatnya kita, istirahatnya hidup ini tidak lain dan tidak bukan kecuali 1, rahatul qalb tarkul ma'asi. Kalau kamu hidupmu, hatimu ingin tenang, tinggalkan maksiat.
hati ini hanya bisa akan tenang kalau kita meninggalkan maksiat. Banyak orang sujud, banyak orang baca Quran, apalagi tidak sujud, apalagi tidak baca Quran, tapi masih melakukan kemaksiatan. Bukankah betapa banyak orang yang mengangkat tangannya bertakbir kepada Allah, tetapi dalam hatinya dia ada niat-niat riya? Bukankah ada orang yang membaca Al-Quran lembaran-lembaran dan huruf-huruf Al-Quran, tapi dalam hatinya ada kesombongan melihat saudaranya yang belum bisa baca Quran? Maka rahatul qalbi tarkul ma'asi. Istirahatnya hatimu, wahai para hamba Allah subhanahu wa ta'ala, adalah dengan engkau meninggalkan maksiat. Cukup. Tidakkah kita malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Tafakkur, pikirkan tentang ciptaan Allah yang begitu hebat. Di saat kita diam, tidak melakukan apa-apa, lihai dengan segala kepandaian kita mencari alasan untuk menipu Allah subhanahu wa ta'ala. Ada air laut yang semakin meninggi, ada tanah yang akan semakin berubah konstruksinya, ada hujan yang akan terus turun. Hati-hati. Maka yang kedua, setelah kita tafakkur, muhasabah. Pelajari, cek, introspeksi diri kita. Sudah berapa yang Allah berikan kepada kita? 10 tahun, 20 tahun usia, 40 tahun usia, 60 tahun usia kita tidak cukup. Mobil sudah punya, rumah sudah ada, kendaraan sudah siap semuanya. Bahkan kita bekerja di bawah AC yang dingin, di bawah atap yang teduh. Lantas itu membuat kita lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekeras apa hati kita, sahabatku dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala? Peringatan apa yang kita tunggu? Bukankah sudah banyak yang mendahului kita, dan mereka ingin mengatakan di dalam kuburnya, fafirru, ingin mengatakan, Rabbi akhrijni na'mal salihan. Ya Allah, kembalikan aku. Dulu aku mengabaikan perkataan-perkataan itu. Hari ini kalau engkau kembalikan aku akan mengerjakan seluruh kebaikan-kebaikan itu. Yang ketiga, kalau muhasabah, tafakkur tidak cukup untuk merubah dirimu, maka yang ketiga adalah ibrah. Tidakkah cukup pelajaran orang-orang terdahulu yang hancur dengan kekayaannya, yang hancur dengan kekuasaannya, dengan segala kesombongan dan kekerasan hatinya, dengan segala egoismenya, pemuda dengan jiwanya yang membara, sombong, tidak mau tunduk dan patuh mendengarkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang kekal, semuanya menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan tidak baik-baik saja. Ibrah. Tafakkur tidak cukup merubah hidupmu, muhasabah juga tidak menyentuh hatimu, ibrah pun tidak mampu merubahmu. Maka yang terakhir, jemaah yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita sedang tidak berpuasa, tidak mampu karena sibuk bekerja, Allah katakan, maka gantilah di hari-hari yang lain. Kalau kamu sedang safar, silahkan untuk tidak puasa, gantilah dengan hari-hari yang lain. Kalau kamu sedang sakit, silahkan untuk tidak berpuasa, gantilah dengan hari-hari yang lain. Tapi Allah tidak mengatakan, kalau kamu tidak bisa baca Al-Quran di bulan Ramadan, gantilah di hari-hari yang lain. Maknanya apa? Syahrul Ramadan alladzi unsila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quranul Karim. Maka mari isilah hari-hari kita, waktu-waktu kita dengan membaca Al-Quran. Sudah cukup kita terlalu banyak berbuka dengan gadget dan handphone kita. Saatnya kita kemudian berpuasa dari semua itu dan berbuka sebanyak-banyaknya, membuka lembaran-lembaran mushaf kita, membuka ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, agar mudah-mudahan kita diberikan petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha fima amar wa antahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi wa qudsihi wa qala ta'ala inna Allah وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكتك المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلى كلماتك إلى يوم الدين اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا
خشوعنا وتضرعنا وتمم تقصيرنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. والصلاة